Ustaz mau maju? Maju. Maju nggak? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr sadaqallahul 'azim. Sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalik minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah yang sama-sama kita hormati telah hadir membersamai kita Ustadz Al-Mukarram Kiai Nurul Ain Akyas LC DPL ya Ustadz ya? DPL ya? Nah gitu ya. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita doakan semoga mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan dan kelancaran serta keberkahan baik jasmani dan rohani insyaallah. Pada malam hari ini kita akan sama-sama menyimak kajian i'tikaf malam ke-25 ya. Yang insyaallah kita setiap malam ganjil itu ada kajian. Dan tak lupa kepada seluruh hadirat yang hadir di Masjid Sabilul Huda ini. Mudah-mudahan ini sampai ke waktu sahur ya insyaallah semuanya bisa bertahan menghidupkan malam khususnya di malam ganjil ini. Mudah-mudahan kita diberikan rizki dari Allah SWT yaitu berupa dipertemukannya dengan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk mengefisiensikan waktu mari kita buka pertemuan kita malam hari ini dengan sama-sama membacakan kalimatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan awal majelis raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Untuk selanjutnya untuk menambah keberkahan pada akhuna Mufid untuk membacakan beberapa ayat suci Al-Quran. Ayo nak. Ayo, silakan. Cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون نأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبل فلا تعقلون صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran sekolah pada akhuna Mufid yang sudah membacakan kalam ilahi. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadirin hadirat rahimakumullah, insyaallah kita langsung saja ke agenda inti kita yaitu kajian i'tikaf. Temanya adalah menjaga keistiqomahan pasca Ramadan. Kepada Al-Mukarram Ustaz Haji Nurul Ain Akyas LC, waktu dan tempat kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wahsyurna ma'a zumratis sholihin. Allahumma adkhilna fi ibadika salihin wa akhrijna min dhulumatil jahli wal awham ila anwaril ma'rifati wal ilmi wa min wuhuli syahawati ila jannatil qurubat thumma amma ba'd. Hadirin hadirat sekalian, soimin, soimat, dan para jamaah itikaf di Masjid Sabilul Huda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak sekali nikmatnya kepada kita semua. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap Allah limpah curahkan kepada pola hidup kita semua, contoh dan teladan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya yang setia menapaki jejak langkahnya. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita sekarang berada di malam yang ke-25 ya, di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah ini. Tentu kita berharap kita bisa melakukan optimalisasi amal di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Sehingga maksud utama dari tujuan disyariatkannya kita melakukan ibadah Ramadan, ibadah puasa itu bisa kita gapai. Nah, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita tentang apa sih tujuan utama disyariatkannya ibadah siam ini, ibadah Ramadan ini. Dari yang dipaparkan oleh para ulama kita, tentunya hasil renungan mereka, bahwa ada 3 tujuan utama disyariatkannya ibadah Ramadan. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat Al-Baqarah ayat 183, kemudian ayat 186, dan ayat 185, 186. Ya, 183, 185, dan 186. Di ayat 183 misalnya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu tujuan utamanya. Agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Dari ibadah puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Dan takwa sebagaimana yang dipahami oleh Imam Ali radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa takwa itu adalah al-khaufu minal jalil. Jadi karakter muttaqin itu adalah orang-orang yang memiliki tingkat ketakutan yang begitu tinggi kepada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang bertakwa adalah orang-orang yang bersemangat untuk al-amal bitanzil, mengamalkan aturan Allah yang Allah turunkan, yang ada dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga, wal qana'atu bil qalil, atau di redaksi yang lainnya warridho bil qalil. Orang yang bertakwa adalah orang yang ridho, yang qanaah dengan pemberian Allah walaupun mungkin kelihatannya sedikit. Karena fokus dia bukan kepada pemberiannya. Fokusnya adalah kepada siapa yang memberi. Yaitu Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Ya. Dan yang keempat, karakter orang bertakwa adalah
Orang-orang yang senantiasa al-isti'dad liyaumir rahil. Orang yang terus melakukan persiapan, menyiapkan bekal perpisahan dia. Bekal pertemuan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Bekal kematian. Itu orang bertakwa. Al-khawfu minal jalil wal amalu bitanzil wal isti'dad liyaumir wal qana'atu bil qalil wal isti'dad liyaumir rahim. Kemudian tujuan dari disyariatkannya puasa juga di ayat 185-nya dari mulai firman Allah syahrul ramadhan alladzi unzila fihil qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, terus sampai pada ayat pada akhir ayatnya wala'allakum tashkurun, agar kalian menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur. Ya. Makanya di bulan Ramadan ini kita ditempa dengan berbagai amal-amal baik. Bayangkan, siang harinya kita saum, ya kan? Menahan lapar dan dahaga, tidak melakukan hubungan suami istri dari pagi, dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Di tengah-tengah kita harus melakukan aktivitas kehidupan kita seperti biasa, ya kan? Yang ke kantor harus ke kantor, yang ke sawah harus ke sawah, yang ke pabrik ya harus ke pabrik ya, karena belum libur. Tapi kita tetap harus puasa. Dan ternyata malam harinya, walaupun kita seharian kerja, capek, nahan lapar, nahan dahaga, malam hari kita mulai tarawih, iya kan? Bahkan nggak cukup dengan tarawih, kita lanjutkan dengan tadarus, tilawatul Quran. Ya, di sore harinya kita juga berbagi, ya, berbagi rizki, berbagi karunia, berbagi makanan untuk berbuka kepada saudara-saudari kita. Jadi memang di bulan Ramadan ini kita ditempa dengan banyak amal saleh. Ya. Makanya wajar kalau orang-orang di bulan Ramadan itu cenderung menjadi hamba-hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tadi tidak hanya bertakwa, dia juga lebih pandai bersyukur di bulan Ramadan ini. Ya, lebih pandai bersyukur. Dan ketika hamba itu sudah dekat dengan Allah, pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tujuan ketiga dari ibadah puasa juga akan tercapai. Ya, di ayat ke-186 Allah katakan dari mulai wa idza sa'alaka, firman-Nya wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahu yarsyudun. Jadi dia menjadi orang-orang yang apa ya? Yang terus mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bijak, orang yang dewasa, orang yang matang dalam menghadapi segala problematika kehidupan. Jadi intinya itu, ya, kita berpuasa itu biar kita bertakwa, yaitu dekat sama Allah, agar kita pandai bersyukur sama Allah dan kita jadi dewasa serta matang dalam menghadapi problematika hidup. Ya. Ini ada di ayat ini, maaf. Ini. Ini ya. Di sini la'allakum tattaqun. Kemudian syahrul Ramadan, bulan Ramadan ini bulan diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia, ya, dan memberikan penjelasan, ya, dan hidayah serta pembeda. Terus di sini wala'allakum tashkurun, agar kalian menjadi orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya di sini menjadi manusia-manusia yang bijak gitu. Manusia-manusia yang matang, dewasa dalam menghadapi hidup. Nah, di sini akhir dengan ini. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan ketika hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka aku dekat, kata Allah. Dekat kepada siapa? Ya kita, kepada orang yang sudah bertakwa dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya redaksinya di sini pakai lafaz ibadi, hamba-hamba.
Kata ibadi kalau menurut beberapa ulama, salah satunya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Jadi kata ibad ini merupakan bentuk jamak dari kata abdun. Abdun hamba, bentuk jamaknya itu ada dua. Ada ibad, ada abid. Ada dua bentuk jamaknya. Cuman ada perbedaan. Kalau abid itu berlaku, kata abid ini berlaku bagi semua hamba Allah, baik yang taat maupun yang gemar maksiat. Baik yang dekat sama Allah maupun yang jauh. Bahkan yang durhaka sama Allah Subhanahu wa ta'ala pun disebut abid. Makanya seluruh manusia, baik yang taat maupun yang suka maksiat disebut abidullah. Disebut abid. Hamba-hamba Allah juga. Ya. Makanya ada ayat wa ma kana rabbuka bidzallamin lil abid. Dan Tuhanmu tidak akan berlaku zolim kepada hamba-hambanya, baik yang mukmin maupun yang kafir. Nggak akan dizolimi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, orang mukmin bersungguh-sungguh dia akan mendapatkan apa yang dia cari. Kafir juga bersungguh-sungguh dia dapat juga. Ketangkap ya? Dalam urusan dunia semuanya dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, berlaku hukum man jadda wajada. Ya. Makanya kan kita dapatkan orang terkaya di dunia bukan orang muslim. Iya kan? Bukan orang-orang muslim. Dia sungguh-sungguh, ya Allah kasih. Allah katakan juga, wa ma ana bidzallamin lil abid. Dan aku tidak akan berlaku zolim kepada hamba-hambaku, baik yang mukmin maupun yang kafir. Allah perlakukan sama dalam urusan dunia ini. Jadi kata abid ini adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan makna hamba Allah baik yang mukmin maupun yang kafir. Namanya abid. Tapi kalau ibad itu hanya digunakan untuk hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah. Yang mengikuti aturan Allah dalam kehidupan ini. Yang dekat dengan Allah. Makanya dalam surat Al-Furqan Allah mengatakan wa ibadur rahman. Gitu ya. Dan hamba-hamba ar-Rahman. Alladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, dan seterusnya. Karakter-karakter baik yang dimiliki oleh ibad. Begitu juga misalnya ketika setan mengatakan kepada iblis, menyatakan kepada Allah bahwa saya akan mengganggu anak cucu Adam. Apa kata Allah? Ya, inna ibadi, kata Allah begitu, sesungguhnya hamba-hambaku yang taat kepadaku, yang dekat kepadaku, gitu ya, yang pandai bersyukur kepadaku, yang ikhlas dalam melaksanakan amal-amal mereka dalam kehidupan mereka. Laisa laka alaihim sultan, kata Allah. Kamu gak akan bisa menyentuh mereka. Kamu, wahai iblis, tidak akan bisa mengganggu mereka, nggak bisa menggelincirkan mereka. Ketangkap ya? Nah di sini makanya redaksinya bukan abid, tapi ibad, gitu ya. Kata Allah, wa idza sa'alaka ibadi, dan ketika hamba-hambaku yang dekat kepadaku, hamba-hambaku yang ikhlas, hamba-hambaku yang mengikuti ajaranku, bertanya kepadamu, wahai Muhammad, fa inni qarib, aku dekat, gitu. Bahasanya gitu ya, aku ini dekat. Kenapa dekat? Karena kita udah berupaya di sini nih, bertakwa, bersyukur, gitu. Maka jadi dekat. Karena dekat, dikatakan di sini uji budak watadai idadaat. Aku akan menyambut seluruh panggilan mereka, kalau bahasa kita. Kapanpun mereka ngebel, kalau bahasa kita, saya jawab. Mereka minta, saya penuhi. Gitu ya. Kenapa? Karena udah dekat. Ya. Kemudian di sini faliyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan hendaklah mereka meminta memenuhi kewajiban mereka terhadapku, beriman kepadaku, ya,
la'allahum yarsudun, sehingga mereka menjadi orang-orang yang bijak, orang-orang yang matang, orang-orang yang dewasa dalam mensikapi segala problematika hidup. Dan insya Allah ya, kita udah di bulan Ramadan ini mungkin ada yang udah hatam Pak ya, insya Allah ya. Udah hatam ya. Udah 2 kali, 3 kali? Berapa kali? Ada yang udah hatam 2 kali? Belum. 1 kali udah ya, 1 kali mau udah ya insya Allah ya. Berarti kalau yang udah 1 kali hatam aja, berarti udah berapa ribu ayat yang kita baca? 6.600 ayat lebih, kurang lebih ya. 6.000, ada beberapa yang menyebutkan 6.666 ayat katanya Quran itu. Berarti udah ribuan ayat kita baca. Betul? Ayat itu apa? Ayat itu kan tanda. Ya kan? Secara bahasa makna ayat itu tanda. Ayat-ayat Allah berarti tanda-tanda kebesaran Allah. Tanda-tanda keberadaan Allah. Tanda-tanda kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Bapak Ibu sekalian rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, para ulama kita mengajarkan kepada kita ada 3 ayat. Ada 3 jenis ayat dalam kehidupan ini. Pertama, ada namanya ayat kauliyah. Ayat-ayat yang bersifat kaulnya Allah, firmannya Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana adanya? Di Al-Quran. Itu ayat-ayat kauliyah. Isi ayat kauliyah itu cuma 3. Perintah dan larangan. Iya kan? Sholat, zakat, puasa, perintah itu kan? Dan larangan. Jangan mencuri, jangan zina, dan seterusnya. Jangan mendekati zina. Jangan minum khamr. Perintah dan larangan. Isinya 1 perintah, 2 larangan, yang ketiga cerita. Cerita tentang apa? Cerita tentang orang-orang yang melaksanakan perintah Allah dan balasannya apa? Serta cerita tentang orang-orang yang durhaka kepada Allah dan balasannya apa? Itu aja isinya. Ketangkep ya? Cerita Fir'aun, ya kan? Yang durhaka kepada Allah. Cerita Namruz, cerita Ibrahim, cerita Musa, cerita para hamba Allah, Ali Imran dan sebagainya, keluarga Imran. Cerita tentang orang-orang yang taat dan mereka dapat balasan apa dari Allah. Dan cerita orang-orang yang durhaka, kemudian mereka dapat balasan apa dari Allah. Allah tenggelamkan Fir'aun misalnya. Ketangkep ya? Itu ayat kauliyah yang ada dalam Al-Quran ini. Yang kedua, ada jenis ayat yang kedua namanya ayat kauniyah. Ayat kauniyah. Ayat kauniyah itu isinya tentang aturan Allah yang berlaku di alam semesta ini. Misalnya apa? Man sobaro dhofiro. Orang yang sabar, dia akan beruntung. Intan surullaha yansurkum. Yang menolong Allah akan ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Api panas, es dingin, air mengalir dari dataran tinggi ke dataran rendah. Itu ketentuan Allah yang berlaku di alam semesta ini. Hukum pergantian siang dan malam, itu ketentuan Allah yang berlaku di alam semesta ini. Ya. Begitu juga ketika Allah mengatakan watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wal ya'lamallahu alladziina amanu wa yattakhidha minkum syuhada. Itu juga Allah yang berlaku di alam semesta ini. Hukum dipergulirkannya kemenangan dan kekalahan. Ya. Bahwa sahibul haq bisa menang, bisa kalah. Sebagaimana sahibul batil juga bisa menang, bisa kalah. Gitu ya. Tergantung dia mengikuti syarat-syarat kemenangan atau tidak. Sahibul haq sekalipun kalau dia nggak mengikuti syarat-syarat kemenangan, bisa-bisa kalah dia. Ketangkep ya? Itu ayat-ayat kauniyah. Bisa jadi ada orang, dia nggak baca ayat kauliyah, nggak dengar ayat kauliyah. Karena mungkin dia tinggal di pedalaman Eropa misalnya. Nggak ada dai yang datang ke sana. Tapi dia membaca ayat-ayat kauniyah Allah yang bertebaran di alam semesta ini. Makanya banyak di antara saintis, ya, ilmuwan di Eropa, dia masuk Islam. Iya kan? Dia masuk Islam, menemukan Allah. Lewat bacaan apa? Ayat-ayat kauniyah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kita banyak menemukan itu. Ada ilmuwan di Eropa masuk Islam. Ilmuwan di Rusia, komunis, masuk Islam.
setelah dia meneliti beberapa fenomena-fenomena alam. Tapi mungkin mereka bingung. Setelah masuk Islam, mereka gimana cara beribadah kepada Tuhan yang luar biasa ini. Itu bisa mereka temukan ketika mereka membaca ayat kauliyah Allah yang ada dalam Al-Quran. Ataupun yang ada dijelaskan oleh Rasulullah lewat hadis-hadis. Yang ketiga, ada ayat lagi, jenis ayat yang ketiga namanya ayat takwiniyah. Takwiniyah. Takwin ya, takwiniyah. Ayat takwiniyah itu membahas tentang af'alullah, ketetapan-ketetapan Allah yang berlaku di alam semesta, dalam kehidupan kita. Contohnya apa? Kita diciptakan tinggi atau pendek, ganteng atau jelek, kaya atau miskin. Jadi orang Indonesia, jadi orang Arab, itu kan? Itu ayat takwiniyah Allah. Ketetapan Allah yang berlaku dalam kehidupan kita. Kita nggak bisa protes. Bisa protes nggak? Kenapa saya nggak diciptakan jadi anaknya Raja Salman gitu misalnya? Ya kan, biar nggak repot hidup ini. Allah menghendakinya kita diciptakan jadi orang Indonesia. Hidungnya pesek, nggak mancung kayak orang Arab misalnya. Tapi, Bapak Ibu sekalian, ayat takwiniyah yang merupakan ketetapan Allah yang berlaku dalam hidup kita, itu nggak ada kaitannya dengan pahala dan dosa. Nggak ada. Tidak berarti orang Arab kalau sholat 2 rakaat pahalanya 200, kalau orang Indonesia cuma 2 pahalanya misalnya. Nggak ada hubungan. Ketangkap ya? Nah, semua ayat ini, ketiga jenis ayat ini, baik ayat kauliyah, ayat kauniyah, atau ayat takwiniyah, dia adalah tanda-tanda. Iya kan? Tanda-tanda yang harusnya menghantarkan kita untuk lebih makrifah kepada Allah. Untuk lebih kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, makrifah itu apa? Ma'rifatullah itu apa? Hah? Apa? Mas Denny, apa ma'rifatullah? Apa ma'rifatullah apa? Salam. Salam, gimana, sehat? Ya, ma'rifatullah itu bukan hanya sekedar tahu atau kenal, bukan. Tapi kenal dengan dekat, akrab. Itu ma'rifat. Ya, ada penceramah memberikan pembedaan antara dekat, ma'rifah yang bermakna dekat, akrab dengan sekedar tahu dan kenal saja. Beda. Dampaknya juga beda nanti. Kalau orang Sunda, di sini ada yang ngerti bahasa Sunda nggak? Hah? Ada yang ngerti bahasa Sunda? Ngerti ya? Dalam bahasa Sunda, kalau sekedar tahu disebut wawuh. Wawuh. Kalau orang Jawa, weruh mungkin. Sekedar tahu. Misalnya, saya ambil contoh. Mas Denny, tahu nggak Bupati Cirebon? Tahu. Siapa? Dr. Andes Imron. Kalau saya tanya lagi, Pak Denny tahu nggak berapa ukuran sepatunya Pak Bupati? Nggak tahu. Apa makanan kesukaan Pak Bupati? Nggak tahu. Jadwal dalam sehari Pak Bupati kemana aja? Nggak tahu. Ya kan? Berarti cuman sekedar tahu. Itu namanya dalam bahasa Sunda apa? Wawuh, weruh. Cuman weruh aja. Asal weruh baik. Gitu ya. Tapi kalau kita mengenal lebih dalam lagi, ukuran sepatunya tahu, makanan kesukaannya tahu, anak keduanya namanya siapa, kuliahnya di mana tahu. Itu namanya dalam bahasa Sunda wanoh. Yang orang Sunda ngerti? Wanoh. Wanoh itu berarti kerap banget. Kita sering ngebel Pak Bupatinya juga sering ngebel ke kita. Iya kan? Sering nanya. Ngebel misalnya, kamu bukanya hari ini pakai apa? Bekakak ayam. Bawa ke pendopo bakak ayamnya, kita makan di pendopo bareng-bareng misalnya. Itu namanya apa? Akrab, iya kan? Bukan hanya tahu, itu wanoh. Biasanya kalau orang udah wanoh kayak gitu, udah akrab banget kayak gitu, itu mau datang, mau ketemu gak pakai janjian, datang aja. Nih, kalau sekedar kenal, misalnya tadi Pak Denny kenal dengan Pak Bupati, tahu.
Saya kasih, ini nomornya Pak Bupati tadi. Telepon. Diangkat nggak kira-kira sama Pak Bupati? Diangkat nggak? Nggak akan diangkat. Ngebel lagi. Siapa nih? Matiin lagi. Ngebel lagi. Siapa nih? Matiin lagi. Iya kan? Tapi kalau sudah wano, akrab, dekat, mungkin dianya yang ngebel duluan. Iya kan? Nggak ada protokoler-protokoleran. Kalau udah deket banget, udah akrab. Nah kemudian kita ambil contoh lagi. Bahwa kalau orang udah wano, udah deket dan akrab banget sama seseorang misalnya, dia akan bisa lebih mentolerir apapun kalau ada peristiwa apapun. Lebih mudah memahami. Kita ambil contoh. Misalnya, sini semua kenal Ustadz Yasin kan? Kenal Ustadz Yasin semuanya. Misal sekarang Mas Warso ya. Mas Warso lagi punya bisul di pundaknya. Ini cerita aja ya. Lagi punya bisul di pundaknya. Karena lagi bisulan agak meriang, ya kan? Untuk meringankan rasanya supaya enggak panas meriang, dia main ke kolam. Di pinggir kolam sambil ngeliatin ikan gitu ya kan, kena udara, kena angin. Lagi asik-asiknya dia melihat ikan goraminya, ikan emas dan sebagainya di pinggir kolam, tiba-tiba ada orang yang menepuk pundaknya yang lagi bisulan itu. Ditepuk, kaget dia. Saking kagetnya dia lompat ke kolam, nyemplung, ya kan? Pas dilihat yang nepuknya itu teman SMA-nya. Yang Mas Warso cuman kenal dia dan udah lama banget gak ketemu-ketemu, ya kan? Dan dia pun kenal Mas Warso. Kira-kira Mas Warso marah nggak ketika digituin? Hah? Lagi, ya kan? Ngapain kamu nih ngagetin aja, ya kan? Sekarang bayangkan yang nempuknya Ustadz Yasin. Ditepuk sampai pecah bisulnya itu. Sakit nggak? Sakit. Tapi pas dilihat, oh yang nepuknya Ustadz Yasin. Marah nggak kira-kira? Marah nggak? Berani marah nggak? Nggak berani marah, iya kan? Paling dia kan, Ustadz gimana kabarnya Ustadz? Sehat Ustadz. Sambil beringis dia. Karena bisulnya pecah. Kenapa? Pertama dia marah. Yang kedua sama Ustadz Yasin ditepuk sampai pecah juga. Sampai nyemplung juga ke kolam. Karena kaget. Tapi nggak marah. Karena dia tahu Ustadz Yasin nggak mungkin sengaja menyakiti dia. Gitu? Dia tahu Ustadz Yasin orang baik. Orang soleh. Misalnya kan? Sehingga dia nggak punya praduga yang buruk ke Ustadz Yasin. Ketangkap ya? Bedanya ketika orang ini udah wano, dia relatif mudah memahami dan menerima kondisi walaupun menyakitkan. Nah, yang ini sampaikan di sini, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika orang makrifah sama Allah sampai deket banget sama Allah, akrab banget sama Allah. Ketika dia mendapatkan musibah dari Allah, walaupun menyakitkan musibahnya itu, dia tahu bahwa pasti ada hikmah di situ. Ada tujuan di situ. Tapi kalau orang dapat musibah, dia marah-marah, dia galau, dia menggugat Allah. Ya Allah, kenapa kau timpakan ini kepada aku? Salah saya apa? Berarti dia nggak kenal sama Allah. Ketangkap ya? Dia nggak dekat sama Allah, nggak akrab sama Allah. Dia nggak bisa menangkap pesan baik lewat musibah yang Allah kirimkan ke dia. Ketangkap Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, puasa ini melatih kita semuanya untuk lebih akrab dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Makanya di sini kita diperintahkan melakukan rangkaian ibadah di bulan puasa dari mulai siyam, qiyam, tilawatil Quran, bersedekah, ya kan? Tadarus dan seterusnya. Banyak amal-amal baik. Tujuannya biar kita lebih dekat, lebih akrab sama Allah. Supaya ketika kita sudah akrab dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, saat kita menerima nikmat dalam bentuk apapun, itu kita enggak mudah lupa daratan.
Karena kan nikmat Allah itu ada dua jenis. Ada nikmat yang sifatnya lahir, ada nikmat yang sifatnya batin. Allah katakan dalam firman-Nya, wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dan dialah Allah yang mencurahkan nikmat-nikmatnya kepadamu, kepada kalian, baik berupa nikmat yang zohir. Nikmat yang zohir itu nikmat yang langsung kerasa sebagai nikmat. Makanan yang lezat, minuman yang seger, itu nikmat. Ya kan? Nikmat zohir, kesehatan, waktu lapang, ya, keluarga yang baik gitu kan. Itu nikmat yang langsung kerasa. Tapi ada nikmat yang sifatnya batin. Para ulama menyebutkan nikmat batin itu adalah al-masaib, musibah-musibah, ujian-ujian. Tentu perlu perangkat tersendiri, ya kan? Untuk menangkapnya sebagai sebuah nikmat. Apa itu perangkatnya? Kejernihan hati, kebeningan jiwa. Karena dia terlatih dengan ketakwaan yang dia lakukan, dengan kesyukuran yang dia terus hadirkan dalam kehidupannya. Ya, sehingga dia bisa menjadi orang yang bijak, orang yang dewasa, orang yang matang dalam mensikapi semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya pernah Imam Asy-Syafi'i menegur orang yang sedang tawaf. Jadi ada orang tawaf, kemudian dia berdoa dalam tawafnya itu. Dalam tawafnya dia membaca Allahumma rdo'ani, Allahumma rdo'ani, Allahumma rdo'ani. Ya Allah, ridhoi saya, ridhoi saya, ridhoi saya. Ditepuk sama Imam Syafi'i dari belakang, pundaknya. Kata Imam Syafi'i, wahai temanku, ya, Anda minta Allah ridho sama engkau. Pertanyaannya, kamu ridho enggak sama putusan Allah? Ya, kadang-kadang kita egois, kita minta diridhoi oleh Allah, ya kan? Tapi kitanya enggak ridho sama semua ketetapan Allah. Orang itu bertanya, memang cara saya ridho kepada Allah gimana? Siap menerima semua putusan Allah, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan. Ketangkap sampai sini? Nah, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, dari mulai tanggal 1 Ramadan sampai tanggal malam 25 sekarang, 25 Ramadan, kita dilatih di tempat untuk merasakan, mencicipi nikmat-nikmat kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kita walaupun siang harinya capek masih kerja, siang harinya puasa, malam hari masih bisa qiyamul lail. Mungkin itu dilakukan di luar bulan Ramadan berat, ya kan? Berat banget. Tapi di Ramadan bisa. Kenapa? Karena kita dekat dengan Allah sebagai sumber kekuatan. Makanya bisa. Nah, ada satu cerita menarik nih sebelum kita masuk ke materi kita. Diceritakan oleh Ustadz Hanan At-Taqi. Ada yang pernah mungkin lihat juga ya di YouTube-nya itu. Jadi Ustadz Hanan At-Taqi itu ketika dia masih kuliah di Mesir, di Al-Azhar Mesir, pernah diajak sama kakak angkatannya. Kata dia, Hanan, kita sekali-kali tarawih yuk di kampungnya para hufaz di Mesir. Kampungnya para hufaz, para hafiz Quran. Kata Ustaz Hanan, ayo kita nyobain deh. Ikut. Pokoknya enak. Tarawihnya enak. Kemudian bacaan Qurannya bagus. Orang-orang hafal Quran. Ikut. Ternyata, kata Ustaz Hanan At-Taqi, tarawihnya itu di situ semalam 15 juz. Semalam. Imamnya itu dari mulai sholat isya, selesai sholat isya, kemudian mulai tarawih, baca Quran, rokaat pertamanya saja, di rokaat pertama, itu baca 2 juz setengah, surat Al-Baqarah. Itu hampir 2 juz setengah, surat Al-Baqarah. Satu rokaat. Ya. Jadi selesai tarawih itu, jam 3:30, baru kelar tarawih. Semalam suntuk, gak tidur berarti kan? Semalam suntuk, dari ba'da isya sampai jam 3:30 pagi. Baru selesai tarawih, karena 15 juz semalam. Apa kata Ustaz Hanan At-Taqi? Kapok saya tarawih di situ. Betisnya pegel-pegel semuanya ya, kemudian sakit lah gitu ya, telapak kakinya panas gitu kan, pinggang panas. Tapi yang menarik dari ceritanya Ustaz Hanan At-Taqi itu, ada kakek-kakek usia 70 tahun. Dia sholat di situ, tarawih. Ditanya, kakek orang sini, orang kampung sini maksudnya.
biasa tarawih di sini. Enggak, saya pendatang juga. Saya bukan orang kampung sini. Saya datang dari kampung sebelah. Dan saya udah 10 tahun tarawihnya di sini. Jadi setiap Ramadan tarawihnya di situ. Udah 10 kali saya tarawih di sini. Kok kuat, Dek? Apa rahasianya? Mungkin kalau bahasa kita, jamunya apa? Ya, bisa kuat gitu ya. Dari ba'da Isya sampai menjelang subuh, ya, menjelang sahur, jam setengah 4 pagi. Apa jawaban kakek tadi? Jawabannya, kamu walaupun masih muda, masih mahasiswa, enggak kuat pegel semuanya, karena kamu mengandalkan kekuatan fisik kamu. Kamu enggak kuat. Tuh, kakek pakai apa dong? Saya mengandalkan kekuatan iman dan harap saya kepada Allah. Itu yang buat saya kuat. Makanya kan redaksi hadisnya juga gitu. Rasulullah mengatakan, man qoma Ramadana imanan wahtisaban. Barang siapa yang melakukan qiyam di malam Ramadan dengan penuh keimanan. Dengan penuh harap. Saya udah 70 tahun, bentar lagi saya meninggal. Makanya saya berharap ya dengan melakukan tarawih di sini itu dapat pahala banyak dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bekal saya untuk menghadap Allah Subhanahu, itu yang membuat saya kuat. Kalau bab pegel juga saya. Bab capek juga. Tapi karena harap saya, karena keimanan saya kepada apa yang Allah janjikan, saya tetap bertahan di sini. Kamu kepikiran gak akan balik lagi kan ke masjid sini, besok tarawihin tempat yang lain. Iya, kata dia. Kata Ustaz Hadan Ataf, ya, saya gak akan balik lagi ke sini. Ketangkep ya? Itu nikmat keimanan di situ. Nikmat kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sama kayak kita mungkin ya. Kalau sekarang nih kita kan kalau ngobrol dengan orang yang begitu kita sayangi, kita cintai, kita hormati, itu berjam-jam kita tahan ngobrol sama dia. Enggak sakit pinggang. Padahal mungkin ceritanya udah bolak-balik itu juga ceritanya itu. Tapi kita tahan dengerinnya. Kenapa? Karena kita cinta sama dia. Kita hormat sama dia. Nah, si kakek itu cintanya sama apa? Sama Quran. Itu yang membuat dia bisa betah dan bertahan. Ketangkap ya? Jadi ini bahan renungan kita semuanya. Ya. Jadi sekali lagi, ini tujuan utama puasa. Biar kita dekat, bertakwa kepada Allah, mudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bijak, dewasa, dan matang dalam menjalani, menghadapi berbagai macam problematika kehidupan. Nah, berikutnya di sini beberapa kaidah yang perlu kita renungkan agar kita bisa beristiqomah walaupun nanti udah keluar dari Ramadan. Yang jelas, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan telah mengajarkan kepada kita, menginformasikan kepada kita, mengungkap potensi-potensi baik yang ada dalam diri kita. Bahwa ternyata kita bisa loh bangun 1 jam sebelum subuh. Bisa di Ramadan. Ya enggak? Selama ini kan kita 1 jam sebelum subuh udah bangun di bulan Ramadan ini. Tapi kenapa di luar Ramadan jadi enggak bisa lagi? Jadi masalahnya bukan bisa dan enggak bisa. Mau dan enggak mau sebenarnya. Kita bisa loh siang hari saum, malamnya qiyamul lail. Bisa. Gitu ya. Jadi sebenarnya kita punya potensi baik cukup banyak gitu. Bisa saum, bisa qiyamul lail gitu ya. Bisa berbagi gitu. Bisa baca Quran. Hatam 1 bulan bisa rupanya. Di Ramadan bisa. Kenapa di luar Ramadan jadi nggak bisa? Kemana tuh kemampuan kita jadi hilang kemana? Ya, jadi Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita ternyata dengan kedekatan kita kepada Allah di bulan Ramadan itu kita bisa banyak melakukan kebaikan. Gitu ya, banyak melakukan kebaikan. Justru ketika kita jauh dari Allah, kita jadi lebih berat untuk melakukan banyak kebaikan. Ya. Jadi lebih hitung-hitungan ya, kitanya. Ya. Nah, makanya
Di sini ya, ada satu ayat di dalam Al-Quran di surat Yunus. Di surat Yunus. Allah berfirman, Inna fi ikhtilafil laili wan nahari wa ma khalaqallahu fis samawati wal ardi la ayatin liqaumin yattaqun. Sesungguhnya pada pertukaran malam dan siang dan pada apa yang Allah ciptakan baik di langit maupun di bumi benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaannya bagi orang-orang yang bertakwa. Ini satu-satunya ayat yang bercerita tentang fenomena alam tapi diakhiri dengan kata-kata yattaqun. Mayoritasnya kalau ayat itu cerita tentang fenomena alam itu kalau enggak liulil albab la'allakum ta'qilun. Ya kan? Misalnya inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar laayatil liulil albab. Ada lagi ayat inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa batta fiha min kulli dabbatin wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ard la ayatil liqaumi yaqilun. Iya kan? Jadi ayat-ayat fenomena alam ini tentang penciptaan langit, penciptaan bumi, perguliran siang dan malam, diedarkannya udara, angin dan sebagainya. Itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mau berpikir, bagi ulil albab. Tapi cuman di sini, di surat Yunus ini, liqaumi yattaqun. Bagi kaum yang bertakwa. Artinya apa? Bahwa sebenarnya setiap perguliran hari, pekan ke pekan, kemudian bulan ke bulan, tahun ke tahun, itu ada ayat-ayat, ada momentum-momentum yang bisa membuat orang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Makanya ada seorang ulama dari mazhab Hambali namanya Ibnu Rajab ya. Ibnu Rajab Al-Hambali itu dia menulis buku. Judul bukunya Lataiful Ma'arif Fima lil Mawasimi minal Wadhaif. Ya, kalau diterjemahin bebasnya gini. Kumpulan tauiyah lah gitu ya, kumpulan ceramah yang inspiratif terkait musim sepanjang tahun. Gitu ya. Jadi ada misalnya datang bulan Ramadan. Di Ramadan itu ada tadi ceramah-ceramah yang inspiratif untuk mengantisipasi datangnya Ramadan. Apa yang harus kita lakukan di bulan Ramadan? Datang Rajab, di bulan Rajab kita harus ngapain? Kan ada tuh buku-buku ceramah yang kayak gitu. Itu ditulis oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Jadi ceramah sepanjang tahun lah gitu ya. Isinya kumpulan ceramah sepanjang tahun yang terkait dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi sepanjang tahun. Ya. Misalnya peristiwa harian. Di kitabnya itu ditulis misalnya dalam seharian kita kan kita tidur, bangun, ya kan, melakukan aktivitas sampai tidur lagi. Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita tertidur itu kita diikat oleh 3 ikatan oleh setan. Ya. Bahkan ada yang sampai dikencingin katanya telinganya sehingga nggak bangun-bangun, ya. Nah, ketika orang itu bangun kemudian dia berdoa, doa bangun tidur apa? Doanya Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Maka ikatan pertama lepas. Ikatan pertama yang diikat oleh setan itu lepas. Tapi masih ada 2 ikatan. Ikatan kedua itu lepas lagi ketika kita berwudu. Ke kamar mandi, berwudu, lepas ikatan kedua. Dan ikatan ketiga akan lepas ketika kita sholat minimal 2 rakaat. Maka lepaslah 3 ikatan setan itu dari tubuh kita. Sehingga disebutkan dalam hadis Rasul
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang melakukan itu ketika setiap bangun tidur malam hari, dia bangun baca doa, berwudu, kemudian sholat 2 rakaat, kata Rasulullah, faasbaha nasyiton thayyiban nafsi. Maka orang itu akan bangun di pagi hari itu, menatap harinya dengan penuh apa? Penuh optimisme lah. Nasyiton itu rajin dia, penuh optimisme dan thayyiban nafsi. Jiwanya baik. Enak menjalani harinya. Tapi kalau orang ya bangun tidur nggak baca doa, nggak segera ke tempat wudhu, apalagi nggak sholat, dia akan khabithan nafsi, jiwanya jiwa yang busuk, gitu ya. Kemudian dia melihat kehidupan ini dengan pandangan-pandangan yang kelam semuanya itu, nggak nyaman aja menjalani hidup. Nah, ketika dia tiap hari kayak gitu, kan pekan juga dia melakukan aktivitas baik. Ada Jumatan, ya kan? Dia hadir di Jumatan. Kemudian ada kan aktivitas itu kan ada aktivitas harian dalam agama kita ini, ada aktivitas pekanan yaitu Jumatan, ada aktivitas bulanan, ya kan? Nanti ada aktivitas tahunan, kayak saum Ramadan ini kan tahunan. Ya. Aktivitas tahunan. Nah, ketika itu kita lakukan, insya Allah kita akan bisa menjaga semangat baik kita dalam melakukan ketaatan. Ya. Karena ketika kita terus tadi, misalnya apapun yang akan kita lakukan, kita berdoa dulu, bercermin berdoa, ya kan? Mau apa lagi misalnya? Mau belajar berdoa, mau bekerja berdoa, minimal baca bismillah, ya kan? Maka berarti kita sedang mengikat seluruh aktivitas kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mengkoneksikan seluruh aktivitas kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Allah mengingatkan kita dengan ayat ini. Jadi jangan sampai seluruh aktivitas baik yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan, di musim kebaikan ini, tiba-tiba terurai lagi, kita tinggalkan lagi, nggak melakukan kebaikan-kebaikan lagi sebagaimana yang kita lakukan di bulan Ramadan. Makanya di sini Allah mengingatkan di surat An-Nahl ayat 92, Allah berfirman, wala takunu kallati naqadat ghazlaha mim ba'di quwwatin ankatha, dan seterusnya. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi tercerai-berai kembali. Ya. Ini sampai ini aja lah mungkin ininya, dalil yang kita pakai. Jadi dulu di zaman dulu kan orang kalau mau bikin kain nenun, ya kan? Dia nenun kain dari helaian-helaian benang, ditenun jadi kain. Jadi dulu ada orang perempuan, pagi hari dia terus menenun sampai sudah jadi kain, di sore hari diurai lagi. Nggak ada kerjaan, ya kan? Sama. Kita di bulan Ramadan itu dari mulai tarawih, saum, baca Quran, berbagi, banyak kita menenun, merangkai kebaikan. Tiba-tiba selesai lebaran, semuanya kita tinggalkan. Kita urai kembali kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak qiyamul lagi, enggak saum lagi, enggak apalagi misalnya, enggak tilawah Quran lagi, enggak mau berbagi lagi, enggak mau silaturahim lagi. Di bulan Ramadan rajin banget silaturahim kita. Rajin banget menyapa orang. Rajin banget berbagi. Tiba-tiba selesai Ramadan, selesai semuanya itu. Itu seperti orang yang menenun, kemudian diurai kembali tenunannya itu. Jangan sampai seperti itu. Ini parah, berarti kalau ada orang kayak gitu parah. Ya. Rajin banget di bulan Ramadan, selesai Ramadan udah nggak datang ke masjid lagi. Di Ramadan dia berupaya untuk jamaah dari setiap sholat 5 waktunya itu, selesai Ramadan enggak jamaah lagi. Jarang datang ke masjid lagi. Parah banget kan kalau kayak gitu. Berarti dia mengurai kebaikan yang sudah dia himpun, diuraikan kembali. Ini kita diingatkan dengan ini. Jangan sampai terjadi seperti itu. Ya. Berikutnya. Ini juga sama, ya. Allah mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza
bil manni wal adza, betul, kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minuna billahi wal yaumil akhir famathaluhu kamathali safwanin alaihi turab fa asaubahu wabilun fatarakahu salda ila akhiril ayat. Intinya jangan sampai kita membatalkan kembali amal baik yang sudah kita lakukan. Di sini contohkannya jangan sampai kita membatalkan pahala sedekah kita dengan cara mengungkit atau menyakiti orang yang kita beri sedekah itu. Ya, dia itu kalau nggak saya orangin, nggak saya bantu, udah belangsak deh hidupnya. Misalnya kayak gitu. Itu kan nyakitin, iya kan? Dia sekarang jadi orang karena saya yang orangin dia. Kalau nggak saya bantu nggak akan jadi seperti itu dia. Nah itu berarti pahala kita membantu dia itu terurai, hilang. Katakan ya, ini juga jangan sampai terjadi seperti itu. Berikutnya di sini yang juga kita harus antisipasi jangan sampai ini terjadi pada kehidupan kita pasca Ramadan. Di sini ada ayat di surat At-Taubah ayat 102, wa kharuna atarafu bidunubihim khalaqu amalan sholihan wa akhara sayyi'a. Jadi ada orang dia melakukan kebaikan tapi juga dia melakukan keburukan. Dia campur kebaikan dan keburukan itu. Ya. Salatnya rajin tapi maksiatnya juga rajin gitu. Ya. Berbaginya rajin tapi nyakitin orangnya juga rajin. Nah ini mencampurkan kebaikan dengan keburukan. Sehingga nilai keburukan dia dengan nilai kebaikannya sama. Nah kalau sama berarti apa tuh? Draw ya. Kalau pertandingan draw. Betul nggak? Kalau orang main bola nggak 2-1. 2-2. Draw. Baiknya 2, buruknya juga 2. Draw. Nah kalau draw kayak gini, itu dikhawatirkan dia nggak menang, nggak selamat dia. Ya kan? Nggak selamat. Di sini kata Allah, asallahu ayyatuba alaihim. Semoga Allah menerima taubatnya. Kalau dia sempat taubat. Kalau dia nggak sempat taubat, kalau orang baik dan buruknya sama, levelnya sama, baiknya sama, buruknya juga sama. Misalnya baiknya 100, buruknya juga 100. Draw kan jadinya kan? Dia nggak bisa disebut orang baik, nggak bisa disebut orang buruk juga. Berarti kan nggak selamat. Padahal untuk bisa selamat, landasannya ini. Fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi isyatir radiyah. Barang siapa timbangan amal baiknya lebih berat, dia akan berada dalam kehidupan yang menyenangkan. Adapun orang yang timbangan amal baiknya lebih ringan dibanding amal buruknya, jadi lebih banyakkan amal buruk, maka dia menjadi penghuni neraka, iya kan? Kalau amal baiknya lebih sedikit dibanding amal buruknya. Nah, kalau sama, ini ayat ini. Dia sama, amal baik sama amal buruk sama. Nah, kalau sama, nanti gimana kondisinya? Ya, kalau Allah suka, Allah masukin ke surga. Kalau Allah nggak suka, Allah masukin ke neraka. Ya kan? Makanya minimal kita ini kalau punya amal, ya bobot baiknya lebih banyak dikit lah, walaupun sedikit, ada lebihnya gitu, dibanding amal buruk. Ketangkep ya? Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini ya. Upaya atau kiat untuk mempertahankan keistiqomahan. Kita memang kalau untuk bisa persis seperti di bulan Ramadan agak berat. Betul nggak? Siang hari puasa, malam hari tarawih, tiap malam tarawih. Bisa di luar Ramadan agak berat. Nah terus gimana dong supaya kita tetap terikat dengan kebaikan walaupun udah keluar di bulan Ramadan ini. Ini. Lakukan ini. Segera lakukan kebaikan setiap jatuh pada kemaksiatan. Bahasa hadisnya ini. Wa'at bi'isayyi'atal hasanata tamhuha. Jadi setiap kita melakukan kesalahan, segera lakukan kebaikan. Setiap melakukan kesalahan, segera lakukan kebaikan. Ketangkap ya? Itu dalam rangka tadi. Kita ingin menambal kesalahan-kesalahan kita dengan kebaikan. Hadis Rasul ini ada di Arba'in Nawawiyah. Kata ya Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal,
Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Di Ramadan, di luar Ramadan. Kemudian, wa'at bi'issayyi'atal hasanata tamhuha. Setiap kamu melakukan kesalahan, segera lakukan kebaikan. Ya. Contoh kasusnya kayak Umar bin Khattab. Ya kan? Cerita Umar bin Khattab pernah kita dengar kan? Ketika dia pergi ke kebun kurmanya, karena dia asik lihat-lihat kebun kurmanya, kelewat jadwal sholat asar. Ya, dia pulang dari kebunnya, sholat asar sudah selesai, jamaah sholat asar sudah selesai. Akhirnya kata dia, saya melakukan kesalahan, ya kan? Terlalaikan dengan dunia. Udah, kalau gitu saya tutup dengan apa? Saya sedekahkan aja deh, udah, kebun kurmanya. Ketangkap? Jadi memang harus begitu. Ya, supaya kita termotivasi untuk melakukan kebaikan, kita bikin semacam apa ya? Reward dan punishment. Kalau saya melakukan kebaikan, saya dapat apa? Kalau saya nggak melakukan kebaikan, saya kena apa? Gitu ya? Kena apa? Sanksinya apa? Umar tadi nyangsi dirinya sendiri. Saya ketinggalan sholat asar, saya sedekahin aja kebunnya. Ditutup kesalahannya dengan sedekah, gitu ya. Jadi bisa aja kita juga melakukan begitu. Karena saya terlambat sholat jamaah, nggak sholat jamaah, udah saya sedekah. Berapa nih? 50.000 lah misalnya. Bisa aja kayak gitu. Ya, untuk menutup tadi kesalahan yang kita lakukan. Dan ini juga yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang diperintahkan Allah terhadap Rasulnya, ya di surat Hud. Ya. Sampai para ulama menyebutkan bahwa Rasulullah pernah menyatakan, sayyabatni Hudun wa akhwatuha. Surat Hud ini bikin saya ubanan, kata Rasul begitu. Bikin saya ubanan. Kenapa? Karena ada ayat ini. Allah menyuruh Rasul untuk beristiqomah. Fastaqim kama umirta. Beristiqomahlah kamu Muhammad dengan apa yang diperintahkan kepadamu. Wa man taba ma'ak, dan beserta orang-orang yang bertaubat ya, bersamamu. Wala tatghaw, dan janganlah berlebihan, melampaui batas ya. Jadi sampai Rasul tadi adanya perintah untuk beristiqomah ini berarti kan untuk tetap mempertahankan semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun. Sampai diceritakan Rasul sampai beruban ya. Dan kemudian di ayat ke-114-nya masih di surat Hud, Allah berfirman, wa aqimis sholata tarafain nahar wa zulafan minal lail. Ini sama dengan yang di atas ya. Ini hadis, ini ayat. Dan dirikanlah sholat di dua penghujung apa? Dua bagian permulaan daripada apa? Ini dua tepi ya. Tarafain nahar, dua tepi siang, pagi dan petang. Jadi kan siang itu kan ada tepinya. Tepi pertama itu pagi hari, tepi keduanya sore hari, ya kan? Dirikanlah sholat di dua tepi siang. Maksudnya sholat subuh dan sholat duhur dan asar. Sholat subuh itu tepi pagi, ya kan? Sore harinya, tepi sore hari adalah sholat duhur dan sholat asar. Kemudian wazulafan minal lail, dan pada bagian permulaan daripada malam. Maksudnya sholat maghrib dan sholat isya. Sholat maghrib dan sholat isya. Jadi lakukanlah sholat lah intinya. Sholat 5 waktu. Kenapa kita harus melakukan sholat 5 waktu? Ya, karena ini ada ayat ini. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Karena kebaikan yang kita raih saat kita sholat itu akan menghilangkan keburukan-keburukan yang kita lakukan di antara waktu sholat pertama dengan waktu sholat berikutnya. Jadi gambarannya ginilah. Kita ini katakan dari mulai ba'da sholat subuh sampai menjelang duhur, itu kan melakukan aktivitas. Dan berpeluang kita melakukan kesalahan antara subuh sampai duhur. Kita mungkin nyakitin orang, kita mungkin berbohong, kita mungkin melakukan tindakan-tindakan yang gak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sholat duhur, maka semua kesalahan yang kita lakukan itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Ibarat kita mandi gitu kan. Sholat itu kayak orang mandi, bersih lagi. Tapi dari mulai duhur sampai asar, berpeluang lagi kita melakukan kesalahan. Kita sholat lagi. Di waktu asar, terhapuskan lagi kesalahan-kesalahan kita.
gitu ya, dan seterusnya. Makanya Rasulullah memberikan perumpamaan tentang sholat 5 waktu itu seperti orang yang punya rumah di tepi sungai, gitu ya. Airnya mengalir dengan deras, airnya mengalir dengan jernih, kemudian dia mandi sehari 5 kali. Masih adakah kotoran yang kira-kira melekat dalam tubuhnya? Kalau orang mandi, kita aja mandi kadang 2 kali, 3 kali, maksimal 3 kali ya. Rata-rata 2 kali kadang kala. Ya. Ini ada orang mandi sehari 5 kali. Masih adakah kotoran yang melekat dalam tubuhnya? Secara umum nggak mungkin, ya kan? Bersih sampai 5 kali mandi sehari. Itulah fungsi sholat. Ya, kita sholat 5 kali sehari itu ibarat kita membersihkan kotoran-kotoran, dosa-dosa yang melekat dalam jiwa dan diri kita. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, agar kita bisa tetap istiqomah adalah ini. Terus melakukan kebaikan walaupun sedikit. Ya, bahasa Arabnya al-mudawamah ala amalil khairi wa in qalla. Al-mudawamah ala amalil khair wa in qalla. Ya. Melakukan amal baik, terus melakukan amal baik walaupun sedikit. Yang terpenting itu kontinuitasnya, gitu ya, keistiqomahannya. Walaupun sedikit, lakukan aja yang bisa dilakukan. Dan ini ada landasannya, ya. Cerita yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi Abu Hurairah itu kan termasuk di antara sahabat Rasul yang kerap kali mengikuti kegiatan Rasul. Baik ketika Rasul mukim di Madinah ataupun Rasul melakukan perjalanan keluar kota, ya, safar. Baik dalam perjuangan, dalam perperangan, ya. Nah, cuman fisiknya Abu Hurairah itu ringkih gitu ya. Fisiknya ringkih. Mudah sakit lah. Jalan dikit masuk angin, misal kalau kita kan ada yang orang kayak gitu, iya kan? Mudah masuk angin, mudah kembung, mudah sakit-sakitan. Nah, diceritakan, jadi perjalanan Rasul itu kalau udah roadshow, kalau bahasa kita gitu ya, roadshow. Rasul melakukan roadshow ke beberapa tempat melakukan dakwah. Abu Hurairah ngikutin. Tapi kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, fisik saya itu nggak sekuat engkau. Gimana caranya supaya saya bisa tetap melakukan kebaikan sebagaimana yang biasa saya lakukan ketika saya mukim, ketika saya ada di tempat, gitu ya. Kan beda kondisinya. Orang ketika mukim di tempatnya, di rumahnya, di daerahnya dengan ketika dia lagi safar. Kondisinya beda, ya. Safar itu merepotkan lah gitu ya. Kalau di rumah kan kita santai di rumah itu bisa bikin jadwal nanti qiyamul lail jam berapa, ya kan? Tapi kalau safar kan nggak ketahuan kondisinya gimana. Kita ketemu masjidnya di mana, jam berapa kita datangnya, nggak tahu. Kalau orang lagi safar, kadang macet, kadang apa di jalan. Nah, Abu Hurairah mengeluhkan itu, ya Rasul ini gimana? Supaya saya dengan kondisi fisik yang ringkih ini bisa tetap melakukan kebaikan. Rasul memberikan wasiat kepada Abu Hurairah. Ausoni, dan ini diceritakan oleh Abu Hurairah. Ausoni khalili sallallahu alaihi wasallam bithalathin. Kekasihku yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepadaku dengan 3 hal. Pertama, siyamu thalathati ayyamin min kulli syahr. Upayakan untuk tetap mempertahankan puasa 3 hari minimal dalam sebulan. Ini bukan terkait dengan siam ayyamul bid misalnya, enggak harus ayyamul bid. Pokoknya puasa 3 hari setiap bulan. Jangan blong sama sekali. Sebulan nggak ada puasanya sama sekali. Dalam sebulan minimal 3 kali. Bisa hari pertama, pertengahan, sama hari terakhir. Tanggal 30 misalnya. Boleh. Atau 1, 2, 3. Boleh. Atau 13, 14, 15. Silahkan. Intinya jangan sampai dalam sebulan nggak puasa sama sekali. Gitu ya. Ini yang pertama. Yang kedua, warok atai duha. Sholat duha walaupun cuma 2 rakaat. Kata Rasul gitu. Yang ketiga, wa an utiro qabla an anam. Sholat witir sebelum tidur. Gitu ya. Ini kita tarawih kan, kita semangat bulan Ramadan tarawih, qiyamul, karena bareng-bareng. Coba selesai tarawih. Ada yang datang ke masjid, saya mau tarawih. Mau qiyamul lail sendirian di masjid. Nggak ada. Lesu kan.
Makanya kata Rasulullah, minimal witir, sebelum tidur witir. Karena kamu merasa ringkih, kalau udah capek, kan orang kalau tubuhnya ringkih, kalau udah capek tidur bablas sampai subuh baru bangun dia. Kayak gitu enggak? Mayoritas begitu. Nah Abu Hurairah merasakan begitu. Saya ini ya Rasul kalau udah capek, kemudian tidur, nggak bisa bangun lagi. Kecuali adzan subuh kedengeran, saya baru bangun. Nah gimana supaya saya bisa tetap menjaga qiyamul lail? Kata Rasul, witir qiyamul lail sebelum tidur. Habis sholat isya langsung qiyamul lail. Nggak harus nungguin tidur dulu gitu ya. Kalau orang yang kuat kayak Abu Bakar, kayak Umar bin Khattab, ya kan? Dia punya fisik yang kuat, dia walaupun tidur secapek apapun dia malam hari bangun. Tapi kan ada orang yang nggak bisa kayak gitu, betul Pak ya? Ada orang yang nggak bisa kayak gitu. Kalau udah capek ya bablas tidurnya. Kalau nggak dibangunin ya nggak bangun dia. Makanya kata Rasul antisipasi. Nah di sini antisipasinya lakukan kebaikan walau sedikit. Witir sebelum tidur witir. Ya puasa minimal 3 hari dalam sebulan. Ya syukur bisa Senin Kamis berarti 8 hari itu ya dalam sebulan kalau Senin Kamis. Ya. Atau ayamul bid berarti 15 hari itu kalau ayamul bid. Sehari saum, sehari tidak, sehari saum, sehari tidak kayak gitu. Ya. Kata Rasul, ya udah pakai standar minimal 3 hari lah dalam sebulan, jangan blong sekali sebulan nggak puasa. Gitu. Kemudian nah ini juga sama ya. Ini mengingatkan hadis ini bahwa inna hadzal din matinun fa'augil fihi birifkin. Ya, agama Islam ini adalah agama yang kokoh. Sama dengan hadis yang bawah juga ya. Kokoh dan kuat. Maka masuklah ke dalamnya dengan kelembutan dan jangan Anda memaksakan diri Anda dalam ibadah kepada Allah melampaui kapasitasnya. Karena sesungguhnya orang yang kolaps, bangkrut itu ya ia tidak akan menempuh perjalanan dan tidak pula memiliki hewan tunggangan. Maksudnya gimana? Ini akhir hadisnya ya. Di sini dikatakan kan di sini. Dari sini nih. Fa innal manbat la safaro qata'a wala dhahron abqa. Jadi ceritanya gini. Ini sebenarnya cerita apa ya? Syahid istilahnya tuh ya. Jadi ada orang dia punya tunggangan melakukan sebuah perjalanan jauh naik katakanlah kuda. Tapi karena dia ingin cepat-cepat sampai, dia pacu kudanya itu melampaui kekuatan kuda tersebut. Melampaui kekuatan kuda tersebut. Dipacu sekencang-kencangnya, sampai akhirnya kudanya mati. Ketika kudanya mati, dia udah gak punya tunggangan lagi. Dia harus jalan kaki di padang pasir itu. Terancam mati juga dia. Ketangkap sampai sini? Nah sama. Dalam ibadah pun kayak gitu. Kita tahu posisi kemampuan dan kapasitas diri kita. Enggak boleh kita memacu diri kita melampaui kapasitasnya. Ya. Misalnya sholat qiyamul lail enggak sampai tidur. Full enggak tidur. Itu yang akan rusak fisik kita sendiri. Atau karena lagi senang tilawah Quran aja. Sampai lupa makan, lupa minum. Akhirnya kena mah. Jatuh juga. Ketangkap ya? Jangan sampai seperti itu. Jadi lebih baik tadi, lakukan amal baik itu sedikit-sedikit aja dulu. Sampai kita tahan, sampai kita punya kapasitas untuk nambah level, naik level lagi. Ya. Jangan langsung tadi memacunya di luar kapasitas diri kita sendiri. Ya. Seperti itu. Nah, di sini makanya Rasulullah juga mengingatkan inna dina yusrun walan yushadad dina illa ghalabah. Agama ini mudah dan tidak ada orang yang mempersulit agama ini kecuali dia akan terkalahkan oleh kemudahan agama ini. Fasaddidu wa qarib. Maka tugas kita adalah berupaya aja untuk bisa melakukan apa yang dititahkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa qaribu. Kalaupun enggak bisa tepat amat, mendekati lah gitu. Enggak bisa kita qiyamul lailnya kayak Rasul, mendekati.
Nggak bisa qiyamul lailnya kayak para sahabat, mendekati minimal. Tapi jangan memaksakan diri. Sampai memaksakan diri kita melampaui kapasitasnya. Nggak boleh. Ya, karena itu akan apa namanya? Akan menghancurkan diri kita sendiri. Ya, akan membuat kita jadi jenuh. Dan kalau udah jenuh orang kadang-kala malah lari dari kebaikan. Ya. Makanya yang terpenting adalah manfaatkan momentum dan waktu-waktu senggang dan saat kita lagi bersemangat. Misalnya gini, eh, kadangkala kita kan misalnya datang ke kantor, ya kan, kerja, datang kantor, ternyata kita datang lebih awal karena nggak kejebak macet. Ada waktu 10 menit sebelum masuk kantor. Masuk kantor katakanlah tank jam 7. Kita udah datang jam 6, lebih 45. Ada waktu 15 menit. Manfaatkan tuh waktu 15 menit itu, waktu senggang itu untuk baca Quran, ya kan? Untuk karena kalau kita pokoknya saya harus nyiapin waktu berapa jam untuk baca Quran. Kadang-kala nggak bisa itu kayak gitu, gitu kan? Kadang-kala nggak bisa. Malah karena kita ingin ngotot dengan itu, kita jadi nabrak-nabrak yang lain gitu. Atau akhirnya kita bingung sendiri. Lebih baik tadi manfaatkan waktu-waktu senggang itu diisi dengan amal-amal yang positif. Dibanding kita menyempatkan waktu mengkhususkan waktu yang kadang-kala kita berat sendiri untuk melakukannya. Ya kan? Kadang-kala kita bikin jadwal tuh. Jam segini ngapain, jam segini ngapain. Kadang-kala nggak bisa. Nggak bisa. Nah, terus gimana yang harus kita lakukan? Di sini kata Rasul. Qaribu, kalau nggak bisa pas banget, minimal mendekati dengan memanfaatkan waktu-waktu yang senggang. Jadi makanya di sini ada istilah dari Rasul nih, wasta'inu bil ghuduwah warrauha, bil ghadwati warrauhati wa syai'un minad daljah. Maksudnya di waktu-waktu senggang, waktu-waktu ya rileks, waktu sempat manfaatkan untuk melakukan kebaikan. Mumpung lagi semangat, lakukan kebaikan, gitu ya. Itu yang kedua. Jadi yang pertama tadi, setiap melakukan kesalahan, segera lakukan kebaikan. Yang kedua, terus melakukan kebaikan walaupun sedikit. Yang penting patokannya adalah kontinuitasnya, ya, keistiqomahan. Kemudian yang ketiga ini, selingi kejenuhanmu dalam beraktivitas baik dengan amal baik lainnya. Karena ada hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya. Redaksinya ada dua di sini. Ada likuli amalin, ada likuli syai'in. Ya, likuli amalin syirrotun. Ya, walikulli syirrotin fatrotun. Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad aflaha, wa man kanat ila ghairi dzalika faqad halaka. Jadi Rasul yang mengingatkan kita semuanya bahwa segala sesuatu, amal apapun, itu ada masa-masa syirrohnya. Syirroh itu apa ya? Syirroh itu kalau bahasa Jawa itu disebut kemaruk. Tahu kemaruk ya? Jadi orang ketika lagi, biasanya kalau habis sakit itu suka sakit kemudian sembuh. Nah, awal-awal sembuh itu jadi enak makan. Ya. Karena lagi enak makan, semuanya ingin dimakan sama dia. Kemaruk, gitu ya. Nah, kemaruk itu bukan hanya di bab makan setelah sembuh dari sakit. Dalam segala sesuatu ada kemaruk. Kadang-kala orang lagi senang baca Quran aja di mana-mana. Di setiap waktu dia, tempat tidur juga baca Quran. Saking senangnya baca Quran. Tapi yang namanya kemaruk, rakus, apa itu namanya, lompatan emosi itu ya, letupan emosi itu ada batasnya. Iya kan? Ada batasnya. Makanya di sini dikatakan Rasul, walikulli syirrotin fatrah. Letupan ini nanti ada anti klimaksnya. Setelah sampai di anti klimaks, dia turun lagi ke bawah. Iya kan? Dia turun lagi. Kayak orang tadi. Kayak kita lah sekarang. Pas siang hari nahan lapar, nahan dahaga, ya, anak-anak kecil biasanya.
Kemudian menjelang berbuka dia beli makanan, banyak banget makanan disiapin. Minuman ada es kelapa, ada apa, ada sirup, ada Sprite, disiapin semua. Kemudian pas azan Allahu Akbar, dimakan semua. Tapi lambat-lambat laun kemudian dia bosan. Gitu ya. Dengan makanan-makanan yang tersedia ini udah bosan sendiri. Dan kehidupan tuh kayak gitu. Kehidupan amal apapun, termasuk amal baik. Amal baik tuh orang rajin baca Quran aja. Sampai pada titik dia jenuh sendiri dengan baca Quran. Iya kan? Jenuh sendiri. Nah, ketika dia mengalami kejenuhan, disebutnya patroh di sini. Walikulli syirratin patroh. Semangat yang tinggi dan meletup-letup itu nanti akan ada titik kulminasinya, dan ketika sampai di situ dia akan kendor sendiri. Akan mengendor, ya kan? Disebut patroh, dia akan patroh. Mengalami putur, gitu ya. Nah, ketika putur, jenuh, kendur, kata Rasul, "Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad aflah." Barang siapa yang puturnya itu ketika dia kendor, jenuh dari amal baik ini, dia mungkin melakukan selingan, melakukan tindakan. Selama tindakan selingannya itu masih dalam koridor sunnah Rasul, koridor kebaikan, maka dia akan sukses. Dia akan tetap baik lah, bahasa mudahnya gitu. Tapi pengertian sunnah di sini tidak harus sesuatu yang sunnah dalam artian apa ya? Melakukan dapat pahala, enggak dilakukan enggak dapat apa-apa, bukan itu. Termasuk pengertian sunnah di sini hal yang dibolehkan, dimubahkan. Contohnya apa? Makan-makan, mubah kan? Makan-makan mubah. Botram, mubah. Orang bosan pengajian, botram dulu. Boleh. Tapi bosan pengajian, udah kita ke ini aja, diskotik dulu. Beda kalau kayak gitu. Ketangkep ya? Jadi makanya kata Rasul, "Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad aflah, wa man kanat ila ghairi dzalika faqad halak." Tapi orang bosan melakukan kebaikan, kemudian selingannya kemaksiatan. Nah, itu mah bermasalah. Gitu ya. Jadi upayakan ketika kita bosan melakukan apa? Kebaikan A ganti dengan kebaikan B, gitu ya. Bosan kebaikan B, ganti kebaikan yang C. Terus. Makanya dulu dicontohkan oleh para ulama kita, misalnya yang dicontohkan oleh Imam Bukhari, ya, Muhammad bin Ismail, ya, namanya. Imam Bukhari itu ketika dia sudah melakukan perjalanan mencari hadis ke beberapa negara Islam pada saat itu, kemudian saatnya dia untuk menyampaikan apa yang dia dapatkan. Itu biasanya penyampaiannya itu disebut dengan istilah majlis imla. Majlis imla. Dia mendiktekan, menyampaikan apa yang dia dapatkan selama perjalanan dia. An siapa, an siapa, an siapa, dari siapa, kemudian qala Rasul, dari siapa, qala Rasul, terus disampaikan aja. Dan itu menjenuhkan. Karena dari pagi dia ngomong aja. Misalnya an Abi Muhammad, qala Rasulullah, qala Rasulullah, kayak gitu aja. Menyampaikan kayak gitu. Jenuh kan? Kayak kita nyimak Quran. Seharian ada yang hataman Quran, menyimak Quran, dengerin aja. Jenuh kadang-kala, iya kan? Nah, Imam Bukhari melakukan itu. Dia membacakan, menyampaikan di majelis imla tersebut hadis-hadis yang dia dapatkan dalam seluruh perjalanan dia. Ketika Imam Bukhari melihat para pengunjung ini udah pada letih, lesu gitu kan, kata dia, berhenti dulu. Kita selingin dulu. Berhenti, taruh pulpennya, taruh tintanya, taruh kertasnya. Terus kata jamaahnya, mau kemana Imam? Kita pergi ke pasar. Ke pasar. Nyari apa? Nyari makanan. Cari makanan di pasar. Yang punya duit beli makanan kesukaannya. Bawa, beli semuanya. Setelah itu bawa ke masjid lagi. Kumpulin makanan, jangan dimakan sendiri. Kumpulin, kita makan bareng. Sambil kita bersenda gurau lah gitu ya. Hiburan lah gitu, hiburan. Itu kan mubah, iya kan? Bahasa kita sekarang botram. Ya, capek halakoh, botram. Gitu kan? Capek ngaji, botram dulu, gitu kan?
Nah, tapi jangan kebanyakan botramnya sampai lupa ngaji, gitu kan? Setiap ngaji botram, setiap ngaji botram, gitu kan? Jadi baru datang kalau ada botram, kalau nggak ada botram nggak datang dia, ya. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi dia selingan aja. Jadi selingannya bisa tidak harus yang sunnah, misalnya tadi, ya, eh, selesai baca Quran, jenuh baca Quran, sholat 2 rakaat, capek sholat, kemudian zikir. Tidak harus kayak gitu, tidak harus kayak gitu. Bisa dengan sesuatu yang mubah, makan misalnya, ngopi dulu misalnya, ya, capek ngopi dulu misalnya, nggak apa-apa, sesuatu yang sunnah. Dan itu dilakukan oleh para ulama kita. Tadi Imam seperti itu. Juga Tarikh Al-Baghdadi, ya. Ya, apa namanya? Al-Khatib Al-Baghdadi yang nulis Tarikh Al-Baghdadi, ya, itu 25 jilid bukunya itu, ya. Cerita tentang kota Baghdad, tentang siapa saja yang pernah singgah di kota Baghdad. Gitu, ya. Termasuk Al-Khatib Al-Baghdadi menceritakan bahwa Imam Bukhari pernah singgah di kota Baghdad. Imam Bukhari itu adalah si A, B, C, D, terus diceritain. Riwayat hidupnya seperti apa. Dia belajar sama siapa saja. Muridnya siapa saja. Buku yang dikarangnya apa saja. Cerita apa aja. Makanya sampai 25 jilid. Nah, Tarikh Khatib Al-Baghdadi juga sama. Ketika dia menceritakan, dia bercerita tentang Baghdad. Ya, dari mulai masa didirikannya kapan, siapa saja penguasanya, siapa saja orang yang pernah singgah di kota Baghdad. Jenuh kan mendengarkan orang cerita kayak gitu. Sama. Ketika melihat udah mulai pada jenuh, dia melakukan selingan, ya, melakukan selingan, ya. Kalau di kita di training ada ice break gitu, ya. Ada ice break. Ketika wah udah mulai pada jenuh nih. Ini dulu simulasi apa gitu, ya. Seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, udah selesai nih. Cuma 8 slide. Jadi intinya 3 hal agar kita bisa tetap istiqomah walaupun kita udah berpisah dengan Ramadan. Ya, berpisah dengan bulan yang mengajarkan banyak hal baik kepada kita. Ya kan? Apa tadi yang pertama? Atbi'is sayyi'atal hasanata tampuha. Setiap kita jatuh kepada kesalahan, segera lakukan kebaikan. Ya. Kebaikan apapun. Yang kedua, al-mudawamah ala amalil khairi wa in qalla. Terus melakukan kebaikan walaupun sedikit. Gitu, ya. Yang terpenting adalah menjaga kontinuitas kebaikan itu. Dan yang ketiga tadi, ya, selingi, ya, kejenuhan kita dalam melakukan kebaikan apapun dengan melakukan hal yang baik yang lain. Selama itu baik nggak ada masalah. Walaupun sifatnya mubah, nggak apa-apa. Makan-makan, jalan-jalan, misalnya nggak apa-apa. Ya, misalnya capek ngaji terus capek. Udah kita sekarang bulan depan kita umroh bareng. Nah, bagus kalau ada duitnya. Ya, atau traveling kemana? Naik gunung misalnya, ya kan? Ke Ciremai misalnya. Silakan. Kan positif, itu kan? Nggak apa-apa. Karena misalnya kita udah banyak melakukan beberapa kegiatan yang sifatnya fikrian semuanya. Sekarang yang jasadiannya, kita naik gunung ke puncak misalnya. Demikian Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala yang bisa saya sampaikan. Intinya tadi mari kita sama-sama jaga semangat kita dalam melakukan kebaikan di bulan Ramadan ini walaupun nanti kita udah keluar di bulan Ramadan, ya. Jaga minimal dengan 3 hal tadi. Kurang lebih mohon maaf. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, siapa moderatornya? Ada tanya jawab atau enggak ada? Ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Enggak ada? Gimana? Cukup? Mangga, silakan. Udah selesai. Cek. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Syukran sakul khair pada Ustaz Nurul Ain yang sudah menyampaikan kajian i'tikaf di malam ke-25. Barangkali ada yang mau ditanyakan pada hadirin semuanya, silakan.
Cukup ya. Insyaallah. Baik, Cukup ya. syukran khair Ustaz atas penyampaiannya. Mudah-mudahan berkah ilmu pada malam hari ini yang kita dapatkan daripada beliau. Dan untuk informasi lebih lanjut, insya Allah di malam hari ini ya, insya Allah kita sudah menyediakan paket sahur juga, kurang lebih sebanyak 50 paket. Bagi hadirin semua yang hadir di sini yang belum absen, silahkan absen terlebih dahulu. Kemudian kita masih ada satu kali pertemuan lagi di malam ke-27 insya Allah. Nanti malam ke-27 untuk pematerinya adalah Ustadz Fatihul Muhadi insya Allah. Dan diisi dengan sholat malam insya Allah di malam ke-27. Untuk itu mari kita tutup pertemuan yang indah ini dengan sama-sama membacakan kalimatul hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma kalimatul istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Dan doa akhir majelis. Subhanakallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.